Baik, pas jam 10 kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai. Pertemuan ketiga yang terakhir ya. Jadi anti malaria. Ya, anti malaria. Ya, jadi kita akan membahas anti malaria. Jadi malaria itu sebenarnya pernah bebas ya. Artinya Indonesia pernah dinyatakan bebas malaria. Tahun berapa itu saya lupa ya. Tetapi kok sekarang muncul lagi. Nah, saya nggak tahu ada apa di balik itu. Bukan menuduh, bukan apa, tapi sepertinya tahun berapa itu sebelum COVID kelihatannya ya. Itu kalau nggak salah Bill Gates ke sebelah ke Fakultas Kedokteran UGM. Kalau tidak salah itu Bill Gates ke situ terus entah ada hubungannya tanda, tetapi terus kok malaria itu muncul lagi. Nah, bukan menuduh ya, tapi sekarang zamannya itu zaman teknologi ya. Jadi penyakit itu bisa dipesan juga ya. Cuma nggak tahu ya. Yang jelas malaria itu adanya di daerah tropis dan itu cukup banyak juga pangsa pasarnya untuk dibuat obat ya, obat malaria. Terlepas dari itu, eh, fakta membuktikan bahwa awalnya dulu kan terkenal sekali Pelkina ya. Jadi Pelkina itu ampuh untuk malaria, tapi terus malaria itu membuat pertahanan plasmodiumnya itu membuat pertahanan sehingga resisten. Nah, dan seterusnya sampai pernah suatu ditemukan mefloquine ya. Jadi dari kloroquine kemudian resisten ganti mefloquine. Mefloquine rupanya resisten lagi dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi antara manusia dan plasmodium itu juga saling berkompetisi ya. Eh, ada yang namanya bioetika. Ilmu bioetika itu ilmu yang mengatur bagaimana etika manusia dalam meneliti sehingga memperlakukan atau membunuh hewan-hewan itu kadang-kadang tanpa terkendali ya. Nah, nanti akan kalau ada waktu kita bahas. Kita kembali ke anti malaria ya. Nah, saya nulis buku juga desain molekul anti malaria kompetitor mefloquine. Jadi saat itu mefloquine itu resisten, kemudian saya nulis buku bagaimana menemukan obat lewat desain untuk mengatasi resistensi mefloquine. Nah, tapi ini baru dalam desain ya, belum saya sintesis ya. Nah, kita bagaimanapun juga kita akan melihat siklus protozoa malaria ya. Jadi mungkin ada mata kuliah parasitologi, tapi kita sepintas saja karena kita fokusnya ke kimia medisinal tentang struktur anti malaria dan mekanisme kerjanya ya. Tapi kita perlu tahu bahwa siklusnya ada seperti ini ya. Nanti bisa ditengok lagi buku parasitologinya ya. Nah, berdasarkan cara kerja anti malaria itu dibagi menjadi yang pertama zisontisida jaringan ya untuk pencegahan kausal ya misalnya klorguanid, pirimetamin, primaquine. Kemudian zisontisida jaringan
pencegah kambuhan, misal pirimetamid dan primaquine. Kemudian suntisida darah, ya, atau suntisida eritrositik untuk pengobatan klinik dan supresi bekerja pada merosoid fasa eritrositik aseksual parasit, ya, mengganggu sisogoni eritrositik. Contohnya ada yang kerja cepat, amodiaquin, atomycin, chloroquine, quinin, tetasiklin, ya. Tetasiklin kok bisa? Nah, nanti bisa kita lihat. Kemudian yang bekerja lambat ada pirimetamin, klorbuanid, sikloguanil, pamuat, sulfonamid, dan sulfon. Kemudian ada yang gametosida. Gametositosida, ya, menghancurkan eritrositik seksual sehingga mencegah penyebaran plasmodia ke nyamuk, ya. Bisa kloroquine, primaquine, quinin, ya. Ada yang sporozoitosida, membunuh sporozoid segera setelah masuk dalam darah sudah gigitan nyamuk. Waktu untuk bekerja sangat cepat karena sporozoid secara cepat segera masuk ke sel hati hingga banyak obat kurang efektif. Misalnya klorguanid, pirimetamin, primaquine. Yang keenam, sporotosida bekerja pada tubuh nyamuk, ya. Jadi obatnya nanti diisap sama nyamuk, ada di darah, diisap sama nyamuk, ya. Mencegah pembentukan oosit dan sporozoid. Misal pirimetamin, klorguanid, dan primaquine. Nah, sekarang Yuk kita kantin. dari Tinggal aja yuk. halo, siapa Aduh, yang Bu. ditinggal? Ada yang ditinggal siapa? Sekarang kita membahas tentang mekanisme kerja secara kimia medisinal, ya. Secara kimia medisinal. Yang pertama berinteraksi dengan DNA. Yang kedua menghambat enzim dihidropteroat sintetase. Yang ketiga menghambat enzim dihidrofolat reduktase. Yang keempat menghambat sintesis protein. Yang kelima mekanisme kerja yang lain. Berinteraksi atau interkalasi dengan DNA. Nah, ini ada beberapa turunan. Ada turunan 9 amino akridin, aminoquinolin, 8 aminoquinolin, dan quinolinometanol. Ini strukturnya, ya. Strukturnya seperti ini, ya. Jadi kalau kimia medicinal itu nggak jauh-jauh dari struktur kimia dan interaksinya dengan reseptor ataupun target nanti. Ya, jadi di sini perhatikan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 aminoquinolin, 1, 2, 3, 4. Jadi di 4 ini ada aminonya. Ini namanya cincin quinolin. Alkaloid quinin. Nah, ini quinin. Ini primaquine, ya, primaquine. Primaquine itu adalah 8 aminoquinolin. Jadi 8-nya ada aminonya. Kalau ini tadi 4, ya, 4 amino. Nah, ini, ya. Jadi keempat kerangka tadi, ya. 9 amino akridin, 4 amino quinolin, alkaloid quinin, kemudian 8 amino quinolin. Ini merupakan cincin datar, ya, cincin datar planar, ya. Kalau kalian belajar kimia organik, ada inti benzen itu nanti kedudukannya adalah planar, ya. Merupakan cincin datar interkalasi dengan pasangan basa double helix DNA melalui ikatan elektrostatik antara gugus amin tersier rantai samping dengan gugus fosfat DNA. Nah, jadi nanti interaksinya seperti ini, ya. Nanti bisa dilanjutkan di slide berikut. Di sini adalah perhitungan orbital molekul menunjukkan cincin aromatik planar tadi yang terprotonasi itu mempunyai nilai LUMO rendah, sedang pasangan basa guanin sitosin mempunyai nilai HOMO yang tinggi sehingga mudah membentuk kompleks obat sama DNA, ya.
Jadi kalau DNA-nya diganggu, tentu saja nanti plasmodiumnya jadi mati begitu. Misal quinin antimateria pertama, ya ada yang kloroquine amodiakum. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini strukturnya ya. Cincin quinolin berinteraksi antara pasangan basa double helix DNA ya. Cincin quinolin ini ya. Membentuk kompleks alih muatan ya. Kemudian gugus hidroksil alkohol. Ini hidroksil alkohol. Membentuk ikatan hidrogen dengan salah satu pasangan basa DNA. Kemudian gugus quinolidin yang atas ini terproyeksi pada salah satu alur DNA dan gugus amin alifatik tersier ya, yang terprotonasi membentuk ikatan ion dengan gugus fosfat double helix yang bermuatan positif ya. Amin alifatik. Nah, ini 4 amino quinolin ya. Jadi di sini perhatikan strukturnya. Di sini ada substitusi Cl ya. Cl itu adalah induktor ya. Jadi dia menginduksi jadi narik ya. Jadi elektron dari ini ditarik ya. Sehingga nanti ini jadi positif. Nah, karena jadi positif ya, kloroquine jadi positif, maka ini nanti elektron dari guanin di N ini akan mensuplai di sana. Jadi penyisipan molekul planar di antara dua pasangan basa yang berdekatan pada DNA mengakibatkan perusakan kode genetik untuk asam nukleat ya. Jadi nanti ini masuk ke sini, kemudian fosfatnya nanti ke sini. Kemudian hubungan struktur dan aktivitas ya, kloroquine ya. Jarak N nanti samping ya, itu maksimalnya 4 karbon. 3 sampai dengan 5 efeknya 2/3, 2 sampai 6 1/3 ya. Jadi yang paling maksimal N ini adalah 1, 2, 3, 4. Ada 4 C di sini. Ini kaitannya dengan ikatan obat reseptor ya. Nah, ini beberapa struktur, quinin, quinacrin, kloroquine ya, hidroksikloroquine ya. Nah, seperti itu. Pamaquine, primaquine, mefloquine yang halotantrin. Nah, ini quinin atau quina dulu ya, anti malaria pertama ya. Dulu sangat-sangat terkenal ya. Pertama kali malaria itu yang bisa mengatasi adalah pelkina ya, pelkina ya. Dulu malaria ini penyakit yang ditakuti penjajah ya. Jadi ternyata kalau di hutan itu juga ngeri itu ya. Kalau diserang nyamuk itu juga ternyata ngeri. Saya pernah mengalami waktu di Pantai Rembang itu ya. Wah, ternyata di keroyok nyamuk itu ya luar biasa ya. Nah, ngeri ya. 10-15 nyamuk ngeroyok kita ya. Kalau bawa plasmodium kan bahaya itu. Yang kedua adalah menghambat enzim dihidroteroat sintetase. Ya. Nah, misal sulfadoksin, sulfamethoxazole, sulfamethoxypiridasin, sulfametopirasin, sulfaxol, asedapson, dan dapson. Jarang dipakai dalam obat tunggal, biasa digabung dengan primetamid untuk efek yang resisten terhadap kloroquine. Ya, jadi kloroquine sudah resisten. Ya.
Nah, ini kita lihat ya. Jadi plasmodia juga memerlukan ini ya, PABA dengan pteridin ya, nanti membentuk dengan adanya enzim dihidropteroat sintetase membentuk DHPA ya, DHPA. Kemudian nanti dengan L-glutamat membentuk DHFA, dihidrofolat acid ya. Nah, jadi ini yang dibutuhkan oleh plasmodium sehingga nanti kenapa kok sulfa-sulfa juga bisa dipakai karena plasmodium juga memerlukan ini sintesis asam amino ya. Nah, yang berikut menghambat enzim dihidrofolat reduktase ya. Jadi masih seperti tadi ada PABA ya, bahan bakunya PABA dan nanti menjadi dihidrofolat, hidroforic acid, kemudian ada enzim di sini namanya dihidrofolat reduktase. Nah, ini akan bisa kita halangi ya. Kita inhibisi dengan trimetoprim ya, sehingga tidak terjadi tetrahydrofolic acid. Sehingga tadi nanti pembentukan RNA, DNA bisa terhambat ya. Nah, makanya ada kaitan, ada hubungan sub, ada PABA dan sulfa ya di sini. Jadi ini yang apa yang gelap biru ini adalah adanya kemiripan di situ ya. Pirimetamin adalah suatu inhibitor dihidrofolat reduktase yang poten. Yang keempat adalah menghambat sintesis protein. Ini sudah dibahas di antibiotik ya. Jadi antibiotik tertentu juga kalau bekerjanya menghambat sintesis protein bisa dipakai untuk antiplasmodia, anti malaria. Kemudian ada mekanisme kerja yang lain, kloroquine, sinkonin, quinidin, quinin ya. Kloroquine itu adalah apa? Suatu gugus protetik dari Hb, myoglobulin dan enzim tertentu membentuk kompleks koordinasi ya, menyebabkan kerusakan dan lisisnya membran parasit malaria. Jadi kalau membrannya rusak ya, nanti juga bisa plasmodiumnya bisa mati. Jadi ada protoporfirin ya. Nah ini mefloquine ya. Mefloquine dulu manjur sekali ya. Ya, kita lihat mefloquine itu ada F-nya ya. Ada fluor. Biasanya obat-obat yang mengandung fluor itu poten ya, kayak fluorourasil ya, anti kanker ya. Jadi banyak apa obat atau bagus yang mengandung fluor itu poten ya. Nah, nanti akan saya kasih wawasan bagaimana membuat obat, menemukan obat untuk mengatasi resistensi mefloquine. Seperti ada yang namanya halotantrin ya, halotantrin strukturnya seperti ini, nanti mengalami metabolisme di mana di sini Waalaikumsalam, di sini putus satu ya, alkoholnya putus ya, metabolisme halotantrin, halofantrin. Primaquine ya, primaquine bisa menjadi karboksiprimaquine dan N-acetyl primaquine sebagai metabolit. Artemisin, nah artemisin ini terkenal ya. Kalau nggak salah orang Cina ya yang dapat Nobel artemisin.
dari tanaman ya, artemisin. Strukturnya lumayan cukup unik ya. Memberi parasit dengan radikal bebas, hidrofobik, dapat menembus membran plasmodium. Nah, jadi plasmodium juga berpacu dengan manusia ya. Jadi dia itu sebenarnya bentuk perlawanan ya. Adanya mikroba, adanya apa, plasmodia yang resisten itu sebenarnya bentuk perlawanan mereka karena dianiaya sama manusia. Sampai di sini dulu. Ada yang bertanya tentang anti malaria. Permisi. Ya, silakan. Ini untuk PPT-nya bisa diakses di mana ya? Oh ya, nanti saya bagi juga. Di Elok juga ada kayaknya ya, tapi nanti saya bagikan ke grup ya. Baik, Pak. Terima kasih. Jadi nanti saya bagikan di grup, terus rekamannya juga biasanya saya upload di YouTube ya. Nanti tak kasih ya. Ada pertanyaan? Ada yang pernah kena malaria? Hmm. Ya, malaria ini kayaknya nggak begitu. Ada juga yang kena ya, jadi mungkin lebih banyak demam berdarah ya. Demam berdarah juga lebih apa? Ya, syukur kalau tidak pernah ya. Nanti akan saya jadi apa? Jadi yang pernah saya katakan ya. Jadi saya kalau kuliah itu selain nggak ngasih materi, saya ngasih wawasan biar kalian itu apa wawasannya bertambah ya. Nah, di sini akan saya kasih wawasan tentang bagaimana sih nemukan bisa nggak kita nemukan anti malaria? Bisa. Dan saya kasih contohnya bagaimana mendesain molekul untuk apa membuat obat anti malaria. Nah, cuma tentu saja kalau mau dibuat di pabrik harus banyak hitung-hitungannya ya, karena industri itu nggak mau rugi ya. Mungkin pernah saya kemukakan ya, untuk bikin paracetamol 9.000 ton per tahun aja rugi ya. Nah, jadi harus benar-benar dihitung pangsa pasarnya ini menguntungkan atau tidak, sehingga apa? Sehingga kalau saya menawarkan obat anti malaria ke industri farmasi, ya dia akan menghitung kira-kira untung nggak industrinya bikin anti malaria. Ya, kalau misalnya tahun ini oh, di Jogja atau di Indonesia ternyata cuma seberapa ya rugi, dia nggak akan mau. Tapi nggak ada salahnya kita belajar untuk mendesain molekul atau menemukan obat. Saya akan share tentang bagaimana menemukan sebelumnya tadi saya ini tadi saya mendongengkan anti leukemia. Jadi saya akan share seperti tadi saya baru ngajar S3 ya. Jadi baru ngajar S3 tentang anti leukemia, anti kanker darah putih ya. Ini saya mendesain anti kanker darah putih. Nah, kita lanjut. Jadi desain molekul anti malaria. Ini nggak akan diusikan ini ya. Ini hanya untuk menambah wawasan. Masa kita itu ada 295 prodi atau fakultas farmasi di Indonesia coba.
Tidak ada temuan obat sintetik dari Indonesia, sedih saya. Makanya saya berusaha ini sedang berjuang untuk menemukan obat ya. Masa sih nggak ada yang bisa. Nah, jadi mohon doanya, mudah-mudahan obat saya berhasil ya. Sedang menunggu ini, menunggu investor, uangnya cair. Nah, ini adalah tentang desain molekul HPRR sebagai anti malaria yang lebih unggul dibanding mefloquine ya. Jadi begini ceritanya ya. Malaria penyakit mematikan di beberapa belahan dunia, terutama di daerah tropis dan subtropis ya. Kematiannya 1 juta orang per tahun dan terus meningkat ya, lumayan ya. 1 juta per tahun ya, terus meningkat. Pada awal 80, ini cerita lama, terjadi resistensi terhadap mifloquine. Hingga perlu inovasi obat baru yang lebih poten dan tidak resisten. Nah, lebih poten berarti skor dosingnya harus, energi kompleksnya harus lebih stabil dibanding mefloquine. Tidak resisten berarti strukturnya harus berbeda dengan mefloquine. Targetnya harus sama. Jadi targetnya mefloquine di mana itu yang akan kita pakai untuk menemukan obat. Nah, ternyata apa? Ternyata mefloquine itu dengan amodiaquine itu sama targetnya ya. Itu menginhibisi enzim histamin N-metil transferase. Nah, ternyata ini apa? PDB-nya ini, protein data bank. Nah, perumusan masalahnya bagaimana cara mendesain molekul yang bekerja pada reseptor tersebut dan bagaimana bentuk strukturnya. Lebih poten berarti skor lebih rendah atau energi lebih stabil, energi kompleks obat reseptor. Tidak resisten berarti strukturnya berbeda kerangka. Nah, sehingga kita cari targetnya tadi di bank data protein ya. Nah, mungkin pernah saya singgung ada bank data protein atau bank yang di sana isinya target-target suatu obat, target kerja obat dan gratis ya. Kita bisa ngambil gratis, bisa dibuat buku, dijual. Nah, itu kita validasi. Targetnya kita validasi, kita pisahkan protein dan replikan, kemudian kita buat beberapa konformasi, kemudian kita dopingkan. Nah, tadi itu harus di bawah 2 angstrom ya. Jadi 1,1774 berarti di bawah 2 berarti ini valid. Jadi sebelum dan sesudah kita copot ya dari dengan komputer kita copot ya protein sama obatnya tadi kita balikkan lagi. Itu harus RMSD root, root itu akar, min, rata-rata, square, kuadrat, deviasi. Jadi RMSD-nya harus di bawah 2 angstrom, tanjannya dia bisa balik ke tempat semula sehingga nanti kita bisa mendesain molekul di daerah itu begitu. Nah, ini ada beberapa desain saya. Ada 5 ya. Dan kita dongengkan. Nah, ini struktur molekul yang saya desain ya. Saya sering sekali kuliah dari S1, S2, S3, kadang-kadang nggak ada yang nanya ya. Padahal sudah saya tawarin loh. Sudah saya tawarin, ini saya punya molekul ini. Nah, Mbok ya, oh tanya. Nggak ada yang nanya. Mudah-mudahan nggak tahu nanti ada yang nanya enggak ya. Nanti tak kasih kesempatan bertanya. Pertanyaannya apa misalnya, oh kok bisa punya ide kayak gitu itu gimana ya? Nah, nggak ada juga yang nanya. Saya itu heran. Kok nggak ada yang tertarik ya? Jadi memang kata para pakar nemukan obat itu katanya 5 kali APBN. Waduh, saya bereaksi 5 kali APBN. Saya bilang insya Allah sampai kiamat Indonesia nggak akan nemukan obat satu pun. Kalau mindsetnya penemuan obat 5 kali APBN. Siapa yang mau biayai 5 kali APBN? 1 kali aja udah megap-megap ya. Pemerintah 1 kali APBN aja udah megap-megap. Apalagi ini
Siapa yang mau membiayai penemuan obat 5 kali APBN ya? Nggak ada ya. Jadi kalau mindsetnya kayak gitu, itu sampai kiamat kita nggak nemukan obat. Sehingga saya menawarkan ide apa penemuan obat dengan kearifan lokal ya, yang kita ambil yang penting-penting. Kita merdeka dengan kearifan lokal, bukan dengan nabung beli tank ya, gitu ya. Kemarin saya barusan nengok video perang apa, nggak tahu kapan itu, perang Soviet sama Jerman. Wah, ternyata Soviet itu luar biasa ya. Dia menggunakan anjing dipasang bom. Jadi anjingnya itu ikut perang ya. Dan herannya itu entah benar entah enggak, kayaknya benar tapi nggak tahu. Anjingnya itu bawa bom, kemudian bomnya itu meledak. Anjingnya itu herannya kok nggak mati ya. Nah, masih perlu pertanyaan saya, kok anjingnya nggak mati, bisa balik lagi, pasang bom lagi, dibawa lagi ke medan perang, meledak lagi. Sementara Jermannya pada mati, anjingnya balik lagi, bawa bom lagi. Wah itu bener nggak itu? Nah, ini desain molekul saya. Nah, ini setelah dihitung hasil Skodokinya ternyata amodiakuin masih bisa mengalahkan molekul saya, tapi molekul saya bisa mengalahkan mefloquine ya. Nah, jadi amodiakuin itu ternyata lebih poten dibanding mefloquine. Desain molekul saya ada 5, ya. Itu ternyata bisa mengalahkan mefloquine. Anzograpolite itu juga bisa kalah di sini. Kalau katekin juga kalah. Nah, ini beberapa molekul saya ada di sini itu ya. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan molekul daging HPLA diprediksi mempunyai efek antimalarial lebih poten dibandingkan mefloquine dan parasit tidak resisten. Kenapa? Karena strukturnya berbeda dengan mefloquine. Nah, kira-kira seperti itu. Ini dulu saya masih nulis buku baru berapa biji ini ya. Sekarang buku saya udah 14, yang satu, yang terakhir ada desain molekul anti COVID-19 ya. Walaupun COVID-nya udah pergi ya, nggak apa-apa. Daripada COVID-nya masih di sini terus ya. Mendingan buku saya yang telat, COVID-nya udah pergi. Rencana tahun ini, mudah-mudahan masih ada waktu ini, 2 bulan ini mau menulis buku kombinasi, doping kombinasi. Jadi beberapa obat mentarget satu target ya. Nah, bisa untuk menjelaskan kombinasi obat. Kenapa kok ibuprofen sama paracetamol digabung? Bagaimana menjelaskan dari segi molekuler doping? Oh, ternyata paracetamol dengan ibuprofen itu kalau digabung itu terjadi sinergis ya, sehingga apa? Sehingga paracetamol dosisnya bisa dikurangi, ibuprofen dikurangi, sehingga apa? Efek samping hepatotoksik bisa dikurangi. Nah, ternyata molekul yang saya temukan atau kiriman tepatnya alketika itu ternyata molekul yang lebih bagus dibanding paracetamol, sehingga apa? Nah, tapi ada beberapa yang salah paham. Kalau ada obat yang bagus itu kan biasanya mengancam ya. Jadi kalau misalnya di kelas ada pindahan, wih, anaknya kok pinter banget. Nah, terus nanti yang biasanya paling pinter di situ kalah. Nah, itu biasanya kan mengancam ya. Jadi kalau ada yang lebih pinter mengancam. Nah, kalau dia sportif dia akan belajar lagi. Tapi kalau nggak sportif nanti ngajak temannya untuk membuli. Nah, itu anak baru pindah kok pinter banget ya. Kita bully aja, kita musuhin. Nah, itu kalau yang tidak sehat ya. Kalau yang sehat kita belajar lagi supaya bisa ngalahkan. Nah, demikian juga dengan alketika. Alketika itu lebih bagus dari paracetamol. Terus apa? Salah paham. Wah, ini nanti mengancam paracetamol ini. Nah, sehingga apa? Kemarin itu ada direksi Tempo yang ketemu investor saya, terus dia itu merasa terancam. Wah, ini ngomongin obat baru ini alketika ini kok lebih bagus dari paracetamol. Wah, ini mengancam ini.
biasanya biasa ngimpor paracetamol dapat hadiah, dapat fee. Ini ada Alketika kok bisa ngancam paracetamol. Belum sempat dijelaskan dia sudah prasangka buruk, dia ngabur. Sehingga apa? Sehingga yang biasa berteman sama teman saya itu dia besoknya nggak bisa ditemuin lagi, ngabur gitu. Weh. Padahal dia belum dapat informasi terbaru. Alketika ini meskipun lebih baik dari paracetamol tapi tidak merugikan. Kenapa? Karena kombinasinya dengan paracetamol itu lebih bagus dibanding kalau paracetamol berkombinasi dengan ibuprofen. Jadi obat kiriman Allah ini nggak merugikan sama sekali, cuma karena dia belum dapat informasi sudah berprasangka buruk kabur ya. Nah begitu. Nah kalau ada yang mendengar, kalau ada yang numpuk paracetamol, dengar Alketika nggak usah khawatir ya. Kita nggak akan menggusur, kita nggak akan menganiaya paracetamol, tapi akan mendampingi menjadi lebih baik. Eh, Sampai sini ada pertanyaan? Tadi udah dipancing, nggak ada juga yang nanya kan? Eh, Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Nggak tertarik ya? Jadi saya pancing dengan molekul tadi, nggak ada yang tertarik juga ya. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Bisa dipaksa ya. Jadi prihatin aja kita ini ya. Jadi Indonesia dengan 270 juta, dengan 295 pun di farmasi tidak ada yang tertarik dengan penemuan obat ya. Tapi nggak bisa disalahkan. Ternyata saya cek juga visi misi Fakultas Farmasi di Indonesia tidak ada satupun yang ingin menemukan obat, tapi mengelola. Jadi memang kita sudah ya tidak bisa disalahkan karena para pemimpinnya juga lebih senang impor kalau gitu ya. Walaupun sekarang ada usaha untuk memproduksi sendiri ya. Nah, tahun 2024 akan stop impor paracetamol dari Tiongkok. Ada pertanyaan? Nggak ada? Mau pulang? Pesertanya 34 ya, banyak yang ini ya. Yang tidak hadir kelihatannya ya. Jadi lupa presensinya tadi udah belum? Permisi dulu, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk silakan. kalau misalnya kita ingin membuat kalau misalnya kita ingin membuat obat-obat baru itu, apakah kita perlu memperhatikan kayak bahan-bahan yang sudah tersedia gitu, Pak, untuk mensintesis obat baru tadi? Oh, jelas. Ataukah kita boleh membuat struktur sembarang gitu, Pak? Ya, ya, jadi kalau strukturnya itu
kita boleh mendesain ya sesuatu yang perlu dipikirkan kalau desain itu cara buatnya bahannya ada nggak di Indonesia. Nah, kalau nanti bahannya impor semua, ya tentu saja nanti obatnya akan mahal ya. Jadi misalnya kayak paracetamol, mau bikin paracetamol tapi bahannya para aminofenolnya kita belum bisa buat, harus impor. Impornya mahal juga, jadi mending beli, mending impor paracetamol sekalian gitu ya. Jadi memang tidak mudah ya, memang tidak mudah untuk menemukan obat. Karena apa? Karena itu tadi. Nah, kebetulan molekul saya ini urea, pakai urea. Urea kan Indonesia banyak ya. Nah, kemudian para aminofenolnya sama. Paracetamol juga butuh para aminofenol. Saya juga butuh. Sehingga apa? Sehingga itu yang dalam mendesain obat perlu diperhatikan itu bahan yang mau kita buat, bahannya itu susah nggak didapat. Nah, itu juga perlu. Nah, sehingga itu yang membuat apa sampai sekarang Indonesia masih apa belum bisa mandiri. Kenapa? Karena itu harus apa istilahnya harus sinergis ya. Jadi berbagai sektor itu harus dibangun ya. Seperti misalnya apa industri kimia dasar. Industri kimia dasar itu harusnya juga menyediakan bahan-bahan seperti itu ya. Dulu pemerintah sudah pernah tahun berapa itu mewajibkan setiap industri farmasi harus membuat satu bahan baku obat. Nah, tapi nggak ada sanksinya. Karena nggak ada sanksinya berarti ya dilanggar ya nggak ada sanksi ya cuek aja. Sampai sekarang jadinya ya seperti ini kita ya. Nah, jadi harusnya seperti industri kimia dasar itu membuat bahan-bahan kimia yang diperlukan untuk pembuatan obat. Nah, harus harus apa? Komprehensif antar departemen itu, antar apa? Kementerian. Nah, harusnya seperti itu. Jadi memang tidak mudah, tidak mudah. Tapi tidak mudah itu bukan berarti nggak bisa ya. Buktinya Habibie sekarang bisa bikin pesawat R80 ya. Ada lagi? Kenapa masuk farmasi? Kenapa siapa? Priscilia. Kenapa masuk farmasi? Pengen ngapain? Karena suka obat aja. Oh ya. Misalnya karena pengen kerja di industri, atau pengen di apotek, atau pengen di rumah sakit. Biasanya kan ada apa eh, dasar tertentu ya. Itu ada yang pengen nemukan obat. Wah, nggak apa-apa. Cita-cita itu kan harus digantungkan setinggi langit ya. Supaya kalau jatuh ya masih tinggi gitu ya. Kalau gantungkan cita-cita setinggi pohon, kalau jatuh nanti jatuhnya cuma apa? Ini tidak tinggi. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kalau misalnya kan Indonesia kan ini kan masih kurang banyak bahan obat. Jadi kalau misalnya kita lebih berfokus untuk membuat bahan obatnya dibandingkan membuat obat yang baru gitu tuh apakah bisa masih tetap bisa dilakukan dengan ini cara yang sama seperti itu Pak? Gimana maksudnya? Kan kalau misalnya kayak kita perlu untuk membuat suatu obat baru kan perlu bahan obat yang katanya Indonesia sendiri tuh belum mumpuni untuk Belum, ya menghadirkan betul, bahan-bahan obat tadi Pak. betul. Kalau seandainya kita ini apa tuh namanya berfokus untuk membuat bahan obat bahan-bahan obat tadi itu apakah masih bisa dikerjakan dengan cara yang sama? Iya, jadi kalau bahan baku obat itu kan
apa dia itu sudah punya efek kan, sudah punya efek kalau bahan baku obat itu sudah punya efek. Nah, kalau bahan istilahnya starting material itu kadang-kadang dia belum punya aktivitas ya. Nah, jadi nggak apa-apa dan itu sebenarnya tugasnya orang apa industri kimia dasar di bawah departemen apa itu industri kimia dasar itu. Nah, harusnya seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita buat ya bisa aja ya, bisa aja. Itu sebenarnya lebih mudah karena apa? Karena kalau apa starting material itu tidak perlu uji preklinik ya. Beda dengan bahan baku obat ya. Kalau bahan baku obat itu dia zat aktif dari obat ya. Jadi misalnya paracetamol. Paracetamol itu bahan baku obat. Jadi dia bahan aktif suatu obat. Nah itu dia harus diuji preklinik ya. Uji preklinik, uji klinik. Tapi kalau bahan untuk membuat paracetamol misalnya asetat anhidrat. Nah, kita bikin asetat anhidrat, bikin pabrik asetat anhidrat misalnya. Dari apa reaksinya sama apa. Itu nggak perlu uji klinik nggak perlu karena dia termasuk bahan kimia seperti itu. Jadi misalnya para amnofenol, bikin para amnofenol itu apa tidak perlu apa uji klinik, uji preklinik tidak perlu karena itu bahan para amnofenol itu starting material atau bahan kimia untuk membuat paracetamol misalnya. Nah sehingga kalau orang yang punya modal sebenarnya bisa bikin para amnofenol itu dari limbah benzen. Limbah benzen nanti kita belajar kimia organik kan, limbah benzen kemudian nanti mengalami apa oksidasi, reduksi dan seterusnya menjadi paraaminoфенol. Nah itu nanti bisa, itu tidak perlu pakai uji preklinik, uji klinik karena paraaminoфенol itu bukan bahan baku obat tapi starting material, bahan untuk membuat obat ya. Jadi dibedakan ya, bahan baku obat itu zat aktif dari suatu obat ya. Misalnya apalagi amfetamin, misalnya amfetamin itu bahan baku obat. Nah, untuk membuat amfetamin itu butuh bahan kimia namanya starting material. Nah, itu tidak perlu starting materialnya tidak perlu diuji preklinik dan uji klinik gitu. Dan kalau kita buat kayak gitu, itu kita nggak bisa sendiri. Artinya bidang ilmu kita nggak cukup. Kita harus menggandeng teknik kimia. Jadi untuk membuat bahan atau bahan kimia jumlah besar itu kita nggak bisa, harus menggandeng teknik kimia. Saya bisa bikin alketika 1 on misalnya. Nah kalau industrinya minta 1 kental, apakah saya mau bikin di lab? Nah, berapa hari? Rugi. Nah sehingga saya harus menggandeng orang teknik kimia untuk bikin pabrik. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Iya. Oh ya, presensinya saya lupa ya, apa minta tolong Mas Darno ya. Tadi kita belum, saya biasanya gagal ya presensinya biasanya gagal ya. Nanti tak bilangin Mas Darno ya. Presensi Mas Darno. Bilangnya lewat internet sering gagal ya. Ada yang punya ini Mas Darno enggak ya? Punya punya WA Mas Darno enggak ya? Yang saya hubungi Mas Darno, saya kuliah
jam 10. Ada pertanyaan lagi? Ini kelas apa ya? Kelas B, Pak. B. Kelas B. Yang ngasih link saya tadi siapa ya? Ya, jadi prediksinya ini ya, minta tahu Mas Darno. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Dalam proses desain molekul itu, kalau ingin mengetahui yang mana lebih potennya itu dari yang udah ada sebelumnya itu menggunakan apa, Pak? Apakah langsung ke subjek atau ada menggunakan komputasi? Ya, jadi kalau untuk memprediksi molekul kita itu sebagus apa itu dengan molekular docking ya. Saya sudah meraktekkan dan sering saya kuliahkan ya. Jadi kita ambil target obat yang mau kita desain itu di protein data bank. Ya. Kalau saya memakai kodenya 6COX, 6COX, 6COX. Nah itu saya validasi. Nah, software-nya juga gratis semua ya. Saya validasi, kemudian kalau sudah valid, kemudian kita akan membandingkan dengan obat tandingan ya. Kalau saya bandingkan dengan paracetamol, saya tandingkan nanti ketemu yang namanya Scodoke. Nah, makin stabil kompleks obat reseptor itu makin poten. Dan itu sudah apa istilahnya sudah banyak dibuktikan. Salah satunya ada penemuan anti kanker lapatinib. Lapatinib itu ditemukan dengan molekular docking. Kalau zaman dulu trial and error, contohnya Taxol. Taxol itu obat anti kanker yang ditemukan dengan trial and error, butuh waktu 50-an tahun. Kalau lapatinib sudah ditemukan dengan komputasi, butuh waktu 5-10 tahun. Nah, saya mencoba mempraktikkan seperti itu dengan software yang gratis saya ya. Alhamdulillah prediksi saya kemudian saya buktikan dengan uji hewan ya, uji hewan dan terbukti molekul saya lebih bagus dibanding paracetamol. Nah, kemudian setelah tadi tentu saja kalau sudah prediksinya bagus kita sintesis, kita buat beneran. Kalau sudah kita buat beneran baru bisa kita buktikan dengan uji hewan. Nah, seperti itu. Jadi sekarang ini sudah banyak software yang enak ya, nggak seperti zaman dulu ya. Bahkan kita kalau punya molekul ada sudah bisa kita prediksi.
Kita punya molekul apa saja itu bisa kita prediksi. Ada efeknya enggak? Itu bisa kita prediksi. Dan softwarenya juga gratis ya. Di internet ada namanya PAS Online. Tinggal kita masukin canonical smile-nya nanti udah bisa terhubung sama protein. Nah, protein itu ada kaitannya dengan penyakit. Nah, seperti itu. Jadi penemuan obat itu sangat simple ya. Yang susah itu nyari uangnya. Nyari uang untuk bikin pabrik itu ya. Begitu, ada pertanyaan? Baik, Pak. Terima kasih. Nah, ini saya sedang mendesain anti leukemia, anti kanker darah putih ya. Ternyata, ternyata udah selesai. Udah selesai. Molekul saya minus seratusan ya. Nah, minus 100. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan anti kanker ya. Nah, ini kaitannya dengan anti kanker. Anti kanker, hubungan tubuh dan aktivitas. Nah, anti kanker ini berdasarkan apa? Mekanisme kerja itu dibagi menjadi satu senyawa pengalkilasi. Yang kedua anti metabolit, yang ketiga anti kanker produk alam, yang keempat hormon, kemudian yang kelima golongan lain. Nah, jadi important prinsip. Jadi prinsip penting, aspek utama suatu kehidupan tingkat seluler adalah DNA ya, sintesis DNA dan mitosis, kemudian diferensiasi. Sel normal itu mempunyai mekanisme kontrol yang ketat ya. Jadi kalau sel normal itu ada aturannya yang ketat. Kalau sudah tua ya mati gitu ya. Nah kalau sel kanker kan enggak, sel kanker itu enggak akan mati ya. Jadi berkembang terus saja. Nah itu yang membuat masalah. Nah kita mengenal apa siklus sel ya. Ini pelajaran apa ya? Biologi sel ya. Siklus sel ada G0, G1, ada fase sintesis DNA, ada G2, ada fase mitosis. Nah, jadi berhubungan dengan sinyal molekul ya. Jika ada kerusakan sel, maka jumlah inhibitor menurun sehingga kecepatan perluasan sel meningkat ya. Jadi di tubuh kita itu luar biasa ya. Allah menciptakan kesempurnaan. Jadi kalau ada sel yang rusak itu nanti pembelahan selnya jadi meningkat ya. Jadi teratur banget ya. Nah, adanya sel kanker ini tidak memenuhi aturan tadi. Nah, ini ada kontrol siklus sel, ada yang namanya fase G1S ya, saat sel komit untuk replikasi. Kemudian ada fase G2M, saat sel komit untuk membelah ya. Nah, di sini ada contoh-contoh bagaimana obat atau anti kanker tersebut bekerja ya. Jadi ada yang bekerja di G1, ada yang di G2, dan seterusnya. Ada daktinomisin, biomisin, glukokortikoid, asparaginase. Nah, di sini ada sitarabin, fluoxuridin, imafluorasil, dan seterusnya. Nah, kita bahas tentang senyawa pengalkilasi ya. Jadi, alkylating agent ya.
Jadi fungsinya itu mengalkilasi ya. Mungkin kalian masih ingat kimia organik ya. Cytotoxic effect menghasilkan apa ikatan yang molekul di DNA nanti ya. Kita lihat. Kebanyakan adalah bentuknya atau golongannya nitrogen mustar ya. Siklofosfamid ya. Rituxan patennya ifosfamid ya. Meklorometamid metamin pemustargen patennya alkeran proambusil leukeran ya. Nah ini contoh struktur nitrogen mustar ya. Jadi ini ada X ya. Kalau X-nya S itu sulfur mustar niklor ya. X-nya nitrogen mustar itu NR. Nah, di sini posisi 7 N7 di sini ya. Ini adalah DNA ya, DNA guanin. Guanin adalah bahasa DNA ya. Nah, itu nanti kalau adanya anti kanker ini nitrogen mustar itu nanti akan di sini. Nah, berinteraksi di sini sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, kalau bahan DNA atau guanin ini sudah ketempelan ini, kan berarti gagal ya. Pembentukan DNA-nya kan gagal. Nah, sehingga sel kankernya mati. Alkilasi paling efektif di fase G1S ya. Dan perbaikan dapat dimungkinkan. Cl gugus yang teraktivasi oleh N melalui terbentuknya intermediate aziridinium. Nah, jadi contohnya seperti ini mekanisme reaksinya itu mekloretamin ya. Nah, nanti bereaksi seperti ini. Jadi membentuk N-nya nanti membentuk ion positif. Nah, adanya nukleofil nanti akan nempel ya. Akan nempel di N sini. Kalau mengalami hidrolisis, maka ini tidak aktif. Demikian juga di sini ya. Siklofosfamid ya. Lebih stabil, kurang aktif, perlu aktivasi ya. Jadi di sini namanya prodrug ya. Kemarin sudah saya singgung bahwa obat itu tidak mesti langsung aktif, bisa juga obat itu bentuknya prodrug ya. Jadi dia belum aktif, nanti mengalami metabolisme, kalau masuk tubuh baru menjadi aktif. Ya. Di sini contohnya ada siklofosfamid, yaitu prodrug. Setelah termetabolisme oleh sitokrom P450 menjadi 4 hidroksi siklofosfamid ya. Jadi di sini ada OH masuk. Nah, kemudian bereaksi. Chlorambusil. Nah, di sini adalah bentuk aktif chlorambusil ya. Di mana chlorambusil itu kalau termetabolisme masih mempunyai aktivitas ya. Jadi di sini mengalami perpotongan karbon ya 1,2, 1,2. Ada 2 karbon yang terputus, metabolismenya dia tetap aktif. Carmustin.
mengalami hidrolisa ya. Yang kedua adalah antimetabolit, yaitu nukleosida analog ya. Nukleosida analog ya. Jadi masih ingat ya bahwa DNA itu perlu basa, basa dan gula yang disebut nukleosida. Di sini kemungkinan mekanisme menghambat kinase, menghambat enzim dalam metabolisme pirimidin ya. Ya, pirimidin kemudian berikatan dengan DNA-RNA, terjadilah misreading, ya, kesalahan pembacaan, kemudian bisa menghambat DNA polimerase. Nah, kita lihat ya, kalau kita belajar biokimia lagi, ada bahasa yang namanya bahasa pirimidin ya. Ada timin, ya, urasil, ya, sitosin, ya. Strukturnya seperti ini ya. Nah, pernah saya bilang 5 fluorourasil. Itu 5 fluorourasil itu sebenarnya F-nya itu kan apa namanya isoster dari suatu bahasa tadi sehingga terkecoh ya. Seperti ini. Jadi akhirnya nanti pembentukan RNA dan DNA terkecoh, tidak terjadi. Jadi sel kanker dengan sel normal itu sama-sama dia akan membentuk DNA dan RNA. Cuma cepat banget kalau yang sel kanker. Sehingga kalau kita kecoh bahannya, maka sel kankernya yang akan lebih banyak mengambil. Sehingga dia akan terkecoh dan mati. Nah, di sini kita lihat ya, ternyata 5 fluorouracil ini ada kaitan dengan timin ya. Timin yang tadi untuk pembentukan RNA DNA tadi. Kalau kita ganti isosternya, isoster adalah gugus yang mempunyai jumlah elektron terluar sama ya. Jadi kalau C itu elektron terluar 4, H itu 1, 1 kali 3 berarti 3 tambah 4, 7. F juga, F itu elektron terluarnya 7, sehingga bisa kita pakai untuk mengecoh. Mengecoh timin ya. Timin kita kecoh dengan 5 fluorourasil, maka pembentukan DNA atau RNA nanti sudah gagal sehingga sel kankernya mati. Nah, seperti itu. Tegafur juga, tegafur cuma kita tambahin di sini gugusnya. Hidrogennya kita ganti dengan gugus ini. Fluoxuridin juga ya, fluoxuridin. Jadi bahasa timinya itu yang kita kecoh. Sitarabin, ya, sitarabin. Ini gulanya arabinosa ya. Nah, ini struktur sitarabin ya. Kalau diperhatikan di sini ada kemiripan dengan sitosin ya. Ini tambahin gula. Nah, ini akan mengalami metabolik inaktivasi menjadi tidak aktif ya. Nah, ini udah beda ya, tidak. Yang berikut antagonis purin ya. Jadi ada purin. Bahasa purin ini 2 cincin ya, ada adenin, ada guanin ya. Nah, adenin itu ternyata isoster dengan 6 merkaptopurin. Ini anti kanker juga ini. Nah, SH itu isoster dengan NH2. Adenin ini azathioprin, prodrug daripada merkaptopurin. Kemudian 6 tioguanin ini juga isoter dengan guanin ya. Elektron terluar O6, SH juga 6.
Kemudian antagonis asam folat ya, asam folat. Ini juga isosternya ya. Namanya aminopterin. OH diganti dengan N2 isoster ya. O6 H17 N5 H2. H1 kali 2 27. Aminopterin ini juga anti kanker ya. Antagonis asam folat. Methotrexate adalah homolognya, cuma hanya diganti dengan CH3. Yang ini diganti isoster, OH-nya diganti isoster, kemudian ini hidrogennya diganti homolognya CH3. Maka jadilah methotrexate anti kanker. Kemudian ada yang antagonis asam amino ya, glutamin ya. Jadi sel kanker juga memerlukan asam amino, glutamin. Ya, karena sel kankernya lebih banyak dibanding sel normal, maka kita kecoh dengan aseserin. Nah, sehingga di sini isoster CH2, C4 H2, 6, O-nya 6 ya, isoster. Deoxythymidilic acid. Jadi deoxyuridilic acid. Anti kanker produk alam, ada yang antibiotika anti kanker, misalnya turunan antrasiklin. Ada yang anti kanker produk tanaman, misalnya vinblastin, vincristin. Nah, ada inhibitor enzim ya. Ada yang namanya topoisomerase 1 inhibitor ya. Itu mengikat topoisomerase 1 ya, sehingga mempengaruhi terhadap DNA nanti. Demikian juga dengan inhibitor topoisomerase 2 ya. Mengikat enzim topoisomerase 2 mencegah tadi DNA tadi untuk bereplikasi. Ini topoisomerase 1 inhibitor, contohnya camptothecin. Aktif di dalam fase M. Side efeknya umum. Ini struktur camptothecin, topotecan, dan irinotecan ya, beda R bisa gugus. Inhibitor topoisomerase 2 ya. Contoh obatnya ada yang namanya Fumon, Vepecid ya. Antrasiklin. Katanya banyak ya. Ada serubidin, ada daunosom, adriamycin, dan lain-lain. Antrasiklin ya. Menginhibisi topoisomerase. Ada mitosantron ya, menginhibisi topoisomerase 2 juga. Tetapi tidak menyebabkan radikal. Nah, ini strukturnya ya. Ada beberapa turunan, ada doxorubicin, daunorubicin, ya, idarubicin, epirubicin, ya, beda R. Ada antibiotik anti tumor sebagai antibiotik di sini ya. Bleomycin sulfat ya. Jadi ini yang berkaitan dengan DNA ya. Antibiotik yang mekanisme kerjanya melibatkan DNA tentu bisa juga untuk anti kanker ya. Aktif di G2 juga bisa sebagai alkylating agent ya.
Daunorubisin hidroksilasinya menghasilkan dunorubinol ya aktif ya. Idarubisin metabolit daripada idarubinol yang sifatnya aktif. Ada juga inhibitor tirosin kinase. Gefitinib ya. Oral selective inhibitor terhadap epidermik growth factor reseptor tirosin kinase. Jadi kanker ini adalah mekanisme kerjanya banyak sekali ya, sehingga penyakit yang paling sulit disembuhkan adalah kanker ya, kanker. Karena mekanisme kerjanya banyak sekali ya, bahkan mungkin ribuan, sehingga mekanisme kerjanya di tempat yang banyak. Ada juga inhibitor proteosom ya. Contohnya bortezomib ya. Ada juga enzim L-asparaginase, vegasparaginase ya, aktif G1. Ada juga antimikrotubul ya. Vinca, alkaloid vinca ya. Itu mengikat tubulin ya. Tubulin. Dan taksan juga mengikat mikrotubulin ya. Ada juga hormon ya, agen hormonal antiestrogen ya. Menginhibisi nuclear binding of estrogen ya. Nanti memblok ya. Jadi estrogen reseptor ya. Ya, tamoxifen itu menginhibisi reseptor estrogen ya. Ada juga aromatase inhibitor ya, memblok enzim aromatase. Ada antiestrogen ya, serum, ya megestrol asetat. Aromatase inhibitor ya, aminoglutamid ya, anastrozol. Ada juga yang berkaitan dengan guanotropin ya. Jadi banyak sekali anti kanker itu mekanisme kerjanya. Dan campurannya, campuran hormon. Nah itu tentang anti kanker ya. Ada pertanyaan enggak di sini? Nah kaitannya dengan anti kanker itu tadi saya mendokengkan ini ya. Coba saya cek ya, saya akan tunjukkan tentang 5 LMA. Nah ini 5 LMA, Human Spleen Tyrosine Kinase Domain with Complex with Asanaptiridine Inhibitor ya. Jadi ini asanaptaridin itu adalah suatu inhibitor tirosin kinase ya. Untuk apa? Untuk anti kanker atau anti leukemia ya, darah putih. Nah, darah putih. Nah, ini obatnya di sini. Ini obatnya. Asanaptiridin itu seperti itu. Nah, saya tadi dongengkan molekul saya. Saya akan tengok. Nah, udah selesai ya. Udah selesai sehingga saya akan cek ya. Kira-kira molekul saya bagus enggak.
Ya, jadi desain saya ini HPB2 ini 5 LMA ya. Saya akan cek skodok saya seberapa kuat. Ini skodok saya copy. Belum. Salah. Ini harus di copy. Itu 2, 3, 4, 5. Baru 9. Susah. Kita tutup aja ini. Ini adalah molekul saya. Nah, ini baru benar ya. Nah, ini akan saya buat ratanya. Molekul saya 104. Dan dari reaksinya B3 sampai 12 ya. Jadi B3 sampai B12. Maka di sini 0,91. 0,91. 0,91. Kemudian ini 105. Ini saya ganti. Ratanya saya ganti. 104,33 ini 0,69. Ini kita ganti. Nah, jadi dihitungnya 2,27. Harga mutlaknya 2,27 itu lebih kecil dari dengan taraf kepercayaan 0,5% itu lebih kecil dari
tabel ya, sehingga tidak ada perbedaan bermakna. Ya. Jadi di sini tidak ada perbedaan bermakna antara HPB2 dan refrigan. Kan? Asanabtiridinnya. Asanabtiridin sebagai anti leukemia. Jadi obat saya walaupun skodokinya lebih rendah, tapi dari uji statistik itu tidak ada perbedaan bermakna antara molekul saya dengan tadi referen ligand. Di interaksi obat reseptor ya. Eh, Sampai sini ada pertanyaan? Masih 14 menit lagi ya. Ada pertanyaan? Ya, ini pertemuan terakhir saya ya kayaknya. Itu masih ada diskusi ya nanti gabung. Sudah ada yang terhubung Mas Darno belum ya untuk absen? Sudah di akademik Pak absennya. Sudah. Oh ya, makasih. Gimana? Jadi yang lain-lainnya dipelajari sendiri ya, tapi yang diujikan adalah yang kita sampaikan ya. Ada anti malaria, anti kanker. Pertanyaan, pernyataan? Ketuanya ada? Ketuanya siapa?
Kalau sama dosen lain banyak pertanyaan enggak ya? Sekarang hari apa ini? Selasa ya. Besok ada kuliah kelas apa ya? Kelas A ya. Pertanyaan pernyataan besok Rabu jam 11 Kimet 3A. Mana ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Waktunya tinggal 7 menit. Ya. Nah, ini soalnya checkpoint aja ya. Checkpoint bisa biar ngoreksinya mudah juga ya. Kuliah besok sama siapa? Udah tahu? Minggu depan sama siapa? Halo? Yang dengar? Sebelum lupa, Pak, kalau kurang tahu, Pak. Masih belum dilihat lagi. Oh, belum dilihat lagi. Tapi kelihatannya sama Okta, Pak. Mbak Okta. Kalau saya tidak salah. Oh ya. Ya. Mbak Okta belum menangis sih. Belum. Yang sudah siapa? Pak Ari. Hari Cynthia, sama Bu Cynthia, Pak, untuk di kelas ini. Oh. Wilda nggak masuk sini. Hilda enggak, tidak masuk di sana. Oh ya. Oke, waktunya masih 5 menit. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, berhubung kelihatannya sudah terdengar adzan luhur ya. Dan luhurnya sekarang cepat. 11:30 sudah adzan.
Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Baik, kalau nggak ada jawaban berarti sudah ya. Sudah bisa diakhiri. Terima kasih kehadirannya. Ini kuliah terakhir dari saya kalau nggak salah, sehingga mungkin selama saya kuliah ada salah kata yang kurang berkenan, saya minta maaf ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya kuliah saya kira alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih wabarakatuh. Bapak. Ya, silakan.